Rekan-rekan, pernah nggak sih kita memperhatikan suatu perbedaan yang begitu signifikan antara anak-anak zaman sekarang yang tumbuh di dunia sangat berbeda dengan masa kita waktu kecil dulu? Kalau kita lahir dan besar di sekitaran tahun 90-an, mungkin masa kecil kita dipenuhi suara sandal berlarian di gang yang sempit, atau permainan peta umpet sampai maghrib kalau belum dicari-cari dan disuruh pulang belum akan pulang. Kemudian dimarahi dengan pakaian yang penuh lumpur, kotor-kotoran, dan menonton kartun hanya di jam-jam tertentu di weekend. Tapi hari ini, anak-anak bisa menjelajah dunia hanya lewat genggaman tangan yang ada di mereka. Mereka bisa belajar dari internet, berbicara dengan orang di negara lain, bahkan memahami teknologi jauh lebih cepat daripada orang tuanya sendiri. Dunia memang berubah, dan cara anak tumbuh pun ikut berubah. Namun pertanyaannya adalah, apakah masa kecil anak zaman sekarang jauh lebih baik daripada masa kita dulu? Atau justru tahun 90-an adalah masa yang sangat bahagia atau lebih bahagia? Hari ini kita tidak sedang membandingkan siapa yang paling hebat, karena setiap generasi tentu punya tantangan dan kelebihannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana orang tua memahami perubahan zaman agar tidak salah dalam mendidik anak. Anak-anak tahun 90-an hidup di masa ketika teknologi belum mendominasi kehidupan seperti saat ini. Mainan terbaik saat itu bukan gadget yang mahal, kadang hanya bola plastik, sepeda mini, karet gelang yang dipakai permainan tradisional atau bahkan kardus bekas. Tapi kesederhanaan itu lahirlah banyak kemampuan hidup. Anak-anak terbiasa bermain bersama. Mereka belajar menunggu giliran, belajar kalah, kadang juga menang. Belajar menyelesaikan konflik secara langsung. Bahkan kalau bertengkar ya besok bisa bermain lagi. Tapi sebuah dinamika itulah yang kemudian menjadikan mereka bisa bertahan dan memiliki daya juang seperti sekarang. Masa kecil di tahun 90-an membentuk anak menjadi lebih tahan banting secara sosial maupun secara emosional tentunya. Mereka jauh lebih dekat dengan lingkungan sekitar, kenal tetangganya, akrab dengan saudaranya, bahkan sering dianggap anak semua orang. Karena di rumah ini dia seperti anak, di rumah tetangga yang jauh juga seperti anak. Karena lingkungan ikut sama-sama mengawasi. Namun bukan berarti semuanya sempurna. Anak-anak zaman dulu juga punya kekurangan tentunya. Banyak orang tua saat itu mendidik dengan pola yang keras. Kita mengenal dengan pola-pola VOC, seperti munculnya kalimat, anak kecil jangan pernah membantah orang tua. Aturan harus nurut. Atau kalau anak melakukan satu kesalahan sedikit langsung dipukul. Itu menjadi hal biasa, akibatnya banyak anak tumbuh dalam sistem dan kondisi yang disiplin. Tetapi tidak semua tumbuh dengan kemampuan mengelola emosi juga. Sebagian anak menjadi takut bicara, kemudian takut berbuat sesuatu karena ketakutan mereka akan kesalahan, bahkan takut mengungkapkan perasaan. Dulu, anak-anak memang secara fisik kuat, tapi belum tentu secara emosional mampu berkembang. Sekarang, coba kita lihat anak-anak pada hari ini. Mereka lahir di dunia digital, sejak kecil sudah mengenal YouTube, media sosial, game online, maupun AI ataupun kecerdasan buatan. Mereka bisa mencari informasi dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik informasi mudah mereka temukan. Mereka lebih cepat belajar secara visual, lebih berani berpendapat, bahkan banyak anak sekarang memiliki kreativitas yang seolah tanpa batas. Anak kecil yang sudah bisa editing video misalnya. Ada yang juga yang pandai public speaking, salah satunya juga. Ada juga yang mampu menghasilkan uang dari karya digital mereka kemudian dipublish lewat akun-akun mereka. Begitu dunia seolah sangat mudah dikendalikan kan ya? Ini adalah kelebihan besar dari generasi sekarang. Mereka tumbuh di era yang membuka peluang seluas-luasnya tanpa batas. Tetapi kemudian, ini juga menjadi tantangan yang tentunya tidak kecil. Anak-anak sekarang lebih rentan kecanduan layar. Interaksi sosial antar satu anak dengan anak lain, antar manusia dengan manusia lain sangat tentunya berkurang. Banyak yang lebih nyaman bicara lewat chat daripada tatap muka. Ironisnya, meskipun selalu terhubung dengan internet, banyak anak justru merasa dirinya kesepian. Tekanan sosial juga jauh lebih berat meskipun interaksi secara langsung tidak mereka lakukan. Kalau dulu anak dibandingkan paling oleh tetangganya sekitar. Namun hari ini karena lipatan-lipatan digital itu semakin lekat, semakin dekat,
Mereka membandingkan diri mereka dengan seluruh dunia lewat sosial media yang mereka lihat. Mereka melihat hidup orang lain yang tampak sempurna hari ini dengan dunia digital yang mereka lihat. Akibatnya, banyak anak tumbuh dengan rasa cemas, minder, bahkan kehilangan rasa percaya diri sejak usia dini. Inilah yang sering menjadi masalah. Sebagian orang tua masih menggunakan pola pendidikan lama untuk menghadapi anak yang hidup di dunia baru seperti sekarang. Padahal tentu tantangannya sudah berbeda. Dulu ancamannya adalah lewat tempat bermain mereka, lewat lingkungan mereka bermain, tapi sekarang ancaman itu bukan hanya di lingkungan terdekat, tapi di media yang seluruh dunia bisa mengaksesnya. Dulu orang tua cukup memastikan anak mereka pulang sebelum maghrib, berkemas, kemudian lanjutkan TPA mungkin, tapi sekarang orang tua harus memastikan apa yang ditonton dan disimak oleh mata anak itu setiap hari. Mendidik hari ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan kontrol tentunya, tetapi juga membutuhkan hubungan emosional yang saling terikat antara anak dengan orang tua. Dan inilah suatu PR yang sangat besar dan harus kita selesaikan. Karena anak zaman sekarang tidak butuh aturan, mereka juga butuh untuk didengar, membutuhkan ruang untuk merilis kembali apa yang mereka peroleh dan seksamai setiap hari dari media-media. Lantas bagaimana pola pendidikan yang terbaik untuk anak-anak masa kini? Bangun kedekatan, bukan hanya ketaatan. Anak yang dekat dengan orang tua akan lebih mudah terbuka tentunya. Yang kedua, ajarkan teknologi, tapi juga batasan. Bagaimana anak berhak mengakses mana saja yang boleh dan mana yang tidak. Yang ketiga, latih kemampuan sosial juga di dunia nyata. Beri batasan kapan anak boleh mengakses gadget dan kapan anak harus waktunya berrelasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena anak harus memahami realita, fakta, senyatanya yang ada itu seperti ini. Dan yang keempat, disiplin tetap penting tapi tanpa merendahkan. Anak membutuhkan aturan, tetapi disiplin harus dengan cara yang bagus juga tentunya, tidak dengan bentakan dan tidak mempermalukan anak. Dan terakhir, jadilah contoh, bukan hanya kita memberi nasihat, tapi nasihat terbaik, edukasi terbaik adalah melalui perilaku dan contoh yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Semoga kita terus tidak berhenti sampai di sini, terus meningkatkan kapasitas kita menjadi orang tua sepenuhnya bagi anak-anak.